Kemudian pertanyaan kedua, Pak, apa sih Ya, yang perlu kita siapkan di new normal untuk di keadaan yang new normal nanti, gitu ya? Gimana Pak Putra? Nah, sekarang gantian Pak Putra duluan, nanti Lucy yang nambahin. ya. Sekarang sudah masuk ke new normal, apa yang harus kita persiapkan supaya lebih optimis di era baru? Oke. Apa Yes. yang harus dipersiapkan? Pastinya yang harus dipersiapkan itu adalah sebelum mempersiapkan segala sesuatu, yang paling penting itu adalah pola pikir. Pola pikir atau mindset. Jadi dengan mempersiapkan pola pikir atau mindset, nah itu akan lebih seperti yang tadi Mbak Lucy katakan bahwa akan lebih membuat kita merasa berdaya. Jadi contoh misalnya bahwa ternyata sekarang mengharuskan kita untuk melakukan work from home, atau bahkan training from home, atau bahkan school from home, study from home. Nah itu bisa jadi satu new normal yang nantinya ke depan anak-anak bisa jadi ketika belajar, bukan lagi belajar diajarin oleh guru, tetapi akan banyak pelajaran-pelajaran interaktif misalnya. Nah, terus jadi bagaimana menghadapi itu? Yang pertama kita mulai persiapkan dari pola pikir. Seperti yang Mbak Lucy katakan tadi, bahwa ini sekarang terjadi. Jadi jangan menyangkal, kita harus terima. Dan kita harus sadar bahwa memang itu terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya kadang-kadang orang yang belum bisa menerima, dia akan mengatakan bahwa, ini belum terjadi kok, ini nanti bisa segera selesai kok. Nah, dan ketika orang tidak sadar, dia tidak akan berubah. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama adalah pahami dan sadar bahwa sekarang terjadi new normal seperti ini. Nah, jadi ketika kita sudah paham, memahami, dan kita sadar, nah terus berikut next-nya apa? Nah, yang perlu kita siapkan berikutnya adalah sekarang ini kalau dikatakan, kalau di tahapan-tahapan kita berubah, ini dikatakan adalah tahapan eksplorasi. Semua masih mencoba-coba. Mbak Lucy masih mencoba, saya masih mencoba, kita semua masih mencoba. Kita semua masih meraba-raba, karena bisa jadi di antara kita yang hidup saat ini adalah suatu kondisi atau apa namanya keadaan yang baru pertama kali kita hadapi bersama. Ya, kalau dulu ada pandemi, ya, kalau dulu pandemi itu kan tahun 1920-an, mungkin di apa namanya kita waktu itu belum ada Mbak Lucy. Nah, jadi yang kedua adalah kita ketika kita sudah paham dan kita sadar, yang kedua adalah kita lakukan eksplorasi, tetap berusaha, tetap beraktivitas, tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita explore, ya. Salah atau benar itu masalah belakangan. Nah, tetapi dari kita setelah beraktivitas, mengeksplor, habis itu tadi memodel orang-orang di sekitar kita, oh ternyata dia melakukan seperti itu efektif. Oh ternyata Mbak Lucy ketika dia melakukan ini efektif nih. Nah, yang kita lakukan adalah kita perbaiki atau kita sempurnakan. Jadi dua hal adalah satu pola pikir, kemudian yang kedua tetap beraktivitas. Nah, dan dari aktivitas tersebut kita perbaiki atau kita sempurnakan. Nah, itu kira-kira bagaimana cara saya mempersiapkan diri untuk menghadapi new normal ini, Mbak Lucy. Ya, luar biasa. Teman-teman, ya mudah-mudahan dapat insight dari sharingnya Pak Putra. Aku tambahin dikit ya, Pak Mbak, Putra ya. monggo, Setuju banget apa yang tadi Pak Putra katakan, tepat seperti itu teman-teman. Kalau yang aku lakuin adalah sebetulnya nomor satu, aku melihat dulu kebutuhan dari klien aku tuh kayak apa sih, kebutuhan dari pasar tuh seperti apa sih gitu. Itu Mbak Im. Jadi kita lihat dulu kebutuhan dari klien, kebutuhan dari pasar atau kebutuhan dari siapapun yang lagi kita tangani ini seperti apa sih gitu. Dan kemudian gap-nya apa gitu dengan apa yang saya punya saat ini. Jadi contoh real case. Kebutuhan klien-klien saya adalah menggunakan sebuah cara yang lebih cepat, modern, dan menarik. Ya, itu contohnya dari klien-klien saya. Yang saya punya apa saat ini? Kreativitas punya. Tapi saya nggak punya kemampuan untuk bisa menangani cara yang modern dan cepat tadi. Oke, jadi gapnya apa dong? Gapnya adalah cara modern yang cepat. Saya tahu gapnya antara kebutuhan dan apa yang saya punya saat ini untuk melayani mereka. Gitu. Nah, setelah memahami gapnya, baru kita petakan tuh. Berarti setelah tahu gap ini, ada keterampilan apa sih yang harus saya tingkatkan untuk mengejar? Ada kemampuan apa yang harus cepat saya miliki untuk mengejar itu? Dan yang berikutnya ada network seperti apa yang harus saya bangun supaya saya bisa mengejar dengan lebih cepat. Gitu, teman-teman.
Ini berlaku juga untuk anak gitu misalnya. Apa sih yang jadi kebutuhan anak atau suami kita gitu kan? Dan saya punya apa saat ini? Jadi gampangannya gitu ya teman-teman, pahami betul yang jadi kebutuhan mereka apa. Terus kita punya apa untuk memenuhinya saat ini? Apakah ada gap atau enggak? Kalau ada gap, kita harus cepat-cepat kejar. Cara ngejarnya apa? Pikirin keterampilan apa yang harus ditingkatin, kemampuan apa yang harus ditingkatin, network apa yang harus dibangun untuk mempercepat keterampilan dan kemampuan itu. Contoh real ya, Lucy nih. Aku selalu mengatakan dulu bahwa saya adalah orang yang tidak terlalu tertarik dengan teknologi, dengan cara-cara menggunakan teknologi, karena agak takut sih. Sosial media, seriusan teman-teman, saya tadinya nggak pernah tertarik untuk menggunakan sosial media seperti yang kita lakukan sekarang, karena nggak nyaman aja gitu tadinya. Gitu. Saya lebih suka ketemu orang. Nih, emak jadul ini, ya. Sekarang lebih nyaman, Mbak Lucy. Sekarang nyaman ya? Iya dong, sekarang lebih nyaman, ya. Lantas saya tahu bahwa udah beda kebutuhannya, ya kan? Orang-orang di sekitar kita kebutuhannya sudah berubah, klien kita kebutuhannya berubah, model bisnisnya mereka juga berubah, gitu kan? Jadi saya harus menanggapi itu. Gapnya apa? Nggak ngerti soal sosial media. Itu harus saya kejar. Contohnya real banget, itu harus saya kejar. Saya nggak ngerti pakai Instagram Live, saya nggak ngerti pakai Facebook Live, saya nggak ngerti bikin segala macam hal-hal yang berhubungan dengan webinar dan Zoom. Itu saya kejar dalam hitungan minggu ya Pak ya? Hitungan hari Mbak Lucy. Hitungan hari. Oke, hari. Tapi saya nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa sendiri. Saya dapat teman saya, Mas Ferry, yang sangat luar biasa ngebantu. Kayaknya dia juga nge-restream kita punya acara nih ya. Makasih Mas Ferry. Saya dapat Mas Ferry yang ngebantu. Iya. Mas Ferry yang membuka pemikiran saya tentang hal-hal mengenai sosial media. Kemudian ada Mas Dimas yang bantu, ada Pak Putra, ada teman-teman saya yang lain yang juga akhirnya membuka pemikiran saya bahwa sosial media itu tidak semengerikan yang saya pikirkan gitu. Iya kan? Reframing lagi ya tadi.